adanya sistem perkataan-perkataan itu disebut sebagai bahasa. Itu berarti saudara, dan kita semua tentu tahu bahwa yang namanya bahasa itu mengandung kosakata. Itu mengandung perbendaharaan kata yang dapat dipakai untuk berkomunikasi. Perbendaharaan kata itulah yang membedakan bahasa dan bunyi. Itu bunyi. Tapi yang sedang keluar dari mulut saya ini bahasa. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita hanya merayakan Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Jadi bukan Roh Kudusnya baru dicurahkan hari ini. Ya, Roh Kudusnya sudah dicurahkan di awal gereja setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus itu diberikan sekali selamanya. Jadi tidak ada pencurahan pertama, pencurahan kedua, pencurahan ketiga dan sebagainya. Sekarang ini disetul lagi dipersiapkan untuk acara Pentakosta ketiga oleh Insinyur Niko, karena katanya Pentakosta pertama itu di Kisah pasal 2, Pentakosta kedua itu di Azusa Street yang melahirkan gerakan Pentakosta Karismatik 1960-an, dan Pentakosta ketiga itu di Jakarta, di Sentul. Saudara perhatikan, kita hanya sifatnya peringatan, sama seperti kita merayakan Natal. Bukan berarti Yesus baru lahir, Yesusnya sudah lahir 2000 tahun lalu, kita hanya memperingati. Kemarin itu juga bukan Yesus baru naik ke surga, hanya memperingati. Maka hari ini juga adalah hari Pentakosta, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Karena itu jangan bikin acara-acara lalu undang Roh Kudus turun lagi. Itu namanya pengkhianatan terhadap Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kamu. Kemarin saya ada pelayanan ke Kefa, lalu mampir ke Soe, karena gereja Efata Soe melakukan malam puji-pujian dan sabda selama 10 hari berturut-turut, mulai dari kenaikan Yesus sampai menunggu hari pencurahan Roh Kudus. Itu dilakukan 10 hari berturut-turut. Lalu saya tanya, ini acara dalam rangka apa? Mereka bilang namanya malam puji dan sabda. Itu nama diubah karena sekian tahun yang lalu itu disebut malam penantian turunnya Roh Kudus. Tapi mereka sadar bahwa ada kesalahan teologis di sana. Kita tidak lagi menanti Roh Kudus datang. Roh Kudus sudah datang. Karena itu ini hanya peringatan. Mereka mengubahnya menjadi hari atau malam pujian dan sabda. Dan itu saya kira baik. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan bahas satu tema yang berkenaan lagi dengan Roh Kudus, dan tema kita adalah Pentakosta dan bahasa Roh. Pentakosta, bukan Pantekosta, ya. Kalau Pantekosta tidak ada arti. Kalau Pentakosta itu artinya hari ke-50, ya. Nah, mari kita melihat teks Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, berarti Roh Kudusnya turun pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Jadi bukan karena Roh Kudus turun maka jadi hari Pentakosta, tidak. Hari Pentakostanya sudah ada. Pas hari Pentakosta itu Roh Kudus turun. Kalau begitu, pada hari Pentakosta ini bukan hari diturunkan Roh Kudus. Ini Pentakosta Perjanjian Lama. Itu digunakan untuk dua hal. Pertama, mereka mengucap syukur untuk peringatan diterimanya 10 hukum, dan yang kedua adalah hari ucapan syukur panen. Nah, pada hari Pentakosta itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sekali lagi tema kita adalah Pentakosta dan bahasa roh. Mungkin tidak ada praktek di dalam kekristenan yang paling membawa kebingungan bagi banyak orang Kristen seperti praktek bahasa roh ini. Bukan hanya bahasa roh itu sendiri, tapi bahkan kemampuan berbahasa roh itu dianggap atau dinilai sebagai sebuah tingkatan rohani tertentu. Jadi kalau orang bisa bahasa roh artinya dia berada pada level rohani top. Tapi kalau tidak bahasa roh itu artinya masih ada pada level bawah. Semakin sering berbahasa roh, tingkatannya semakin tinggi. Makin jarang bahasa roh, itu makin bawah. Apalagi tidak pernah bahasa roh seumur hidup. Saudara adalah warga Kristen kelas bawah. Karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin membahas persoalan bahasa roh dengan acuan pada teks bacaan kita, tapi nanti juga saya menyinggung teks yang lain dalam kitab suci. Ayat 4, mari kita lihat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan ayat ini, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tidak dibilang mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Maka orang biasanya mempersoalkan bahwa sebenarnya yang di dalam Kisah pasal 2 itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu yang di 1 Korintus pasal 14. Tapi di Kisah pasal 2 itu bukan bahasa roh. Nah, di sini saya jelaskan dulu bahwa perlu diketahui istilah bahasa roh ya di dalam Perjanjian Baru itu dikenal atau ada istilahnya adalah glossolalia. Glossolalia itu berasal dari dua kata. Kata pertama adalah glossa, kata yang kedua adalah lalein dari kata dasar laleo. Nah, glossa itu apa? Glossa itu diterjemahkan bahasa. Tapi secara harfiah, glossa itu artinya lidah. Ya, sebagai sebuah indera kita untuk merasa. Karena itu maka kalau kita melihat 1 Korintus 14 ayat 5, Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, bahasa roh itu, ayat ini di dalam versi King James itu diterjemahkan with tongues. Berbicara dengan lidah. Jadi glossa itu adalah lidah. Sedangkan lalein yang berasal dari kata laleo itu artinya berbicara. Sehingga glossa lalein itu sama dengan berbicara atau berkata-kata dengan lidah. Itulah sebabnya seringkali bahasa roh juga disebut dengan istilah bahasa lidah. Karena arti kata glossa itu terjemahan harfiahnya harusnya adalah lidah. Nah, tapi saudara, di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan bahasa roh, speaking in tongues. Ada kata glossa, ada kata lalein. Berarti kalau muncul kata glossa, kata lalein, berbicara dengan lidah atau berbicara dengan bahasa roh. Maka bahasa roh itu adalah glossa, lalein. Ada glossa, ada laleinnya. Sekarang saudara lihat Kisah 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata, laleo, dalam bahasa roh, glossa. Jadi saudara lihat dua kata Yunani muncul di sana yaitu glossa dan laleo. Itu menjadi bahasa roh. Lalu Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata, laleo, dalam bahasa roh, glossa. Ada glossa, ada laleo. Jadi bahasa roh itu glossa, laleo.
Nah, sekarang bagaimana dengan Kisah 2 ayat 4? Mari kita lihat Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata, laleo, dalam bahasa-bahasa lain, glosa. Berarti baik glosa maupun juga laleo, lalein, ini muncul sama-sama. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain sebelumnya, ada glosa, ada lalein atau laleo, artinya bahasa roh. Di dalam Kisah 2 ayat 4, dua kata Yunani ini muncul, baik glosa maupun laleo, maka boleh dianggap bahwa Kisah 2 ayat 4, sekalipun di dalam terjemahan Indonesia tidak disebut bahasa roh, tapi ini adalah bahasa roh. Jadi dapat dipastikan bahwa pada hari Pentakosta, pada saat murid-murid menerima Roh Kudus itu, saat dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memang berbahasa roh. Nah, kalau memang itu bahasa roh, maka ini menarik bahwa ini adalah pertama kalinya kasus bahasa roh terjadi di dalam kitab suci. Dan ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus sendiri dari cerita Kisah pasal 2. Maka harus dilihat bahwa inilah standar bahasa roh yang sejati seperti itu. Kalau mau tahu bahasa roh yang sungguh-sungguh itu, yang Alkitabiah itu seperti apa, kita bisa mengacu pada banyak ayat kitab suci. Tapi yang pertama-tama dan yang paling jelas, paling asli, itu adalah di Kisah pasal 2. Nah, sekarang saya mau kita melihat ke dalam Kisah pasal 2 ini untuk menyelidiki bahasa roh yang sesungguhnya itu seperti apa atau konsepnya bagaimana. Hal pertama yang akan kita bahas adalah seperti apa bahasa roh itu dalam Kisah pasal 2. Saya mau menjelaskan dua hal di sini. Pertama, seperti apa bahasa roh itu? Pertama adalah bahwa itu benar-benar sebuah bahasa. Itu sebuah bahasa. Perhatikan bahwa yang diberikan Roh Kudus dan diucapkan murid-murid adalah sebuah bahasa. Kembali ke Kisah 2 ayat 4. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa. Jadi ini adalah bahasa. Tadi sudah saya katakan bahwa kata bahasa ini menggunakan kata Yunani glosa. Tapi apa artinya bahasa? David Baker mengatakan bahasa adalah sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya dalam Yesaya 45:23, Kisah 2 ayat 6, 11, Wahyu 5 ayat 9 dan lain-lain. Perhatikan definisi ini. Bahasa adalah sistem perkataan-perkataan. Adanya sistem perkataan-perkataan itu disebut sebagai bahasa. Itu berarti saudara, dan kita semua tentu tahu bahwa yang namanya bahasa itu mengandung kosakata. Itu mengandung perbendaharaan kata yang dapat dipakai untuk berkomunikasi. Perbendaharaan kata itulah yang membedakan bahasa dan bunyi. Itu bunyi. Tapi yang sedang keluar dari mulut saya ini bahasa. Karena itu bunyi, dia tidak perlu kosakata bunyi. Dia tidak perlu kosa bunyi. Tapi kalau bahasa, dia memerlukan kosakata. Sekalipun mungkin ada nada, tapi kalau tidak ada perbendaharaan kata, tak bisa disebut sebagai bahasa. La 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 la. Nadanya ada, tapi dari awalnya la 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 saja. Kalau begitu, itu hanya dapat diartikan sebagai bunyi dan bukan bahasa. Ini barang ini, ya. Kalau ada tang 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 tang, itu bunyi, bukan bahasa. Tapi yang namanya bahasa, dia memerlukan perbendaharaan kata di dalamnya, baru bisa disebut sebagai bahasa. Nah, kalau yang sedang kita bicarakan ini disebut sebagai bahasa roh, maka seharusnya bahasa roh itu mengandung sejumlah kosakata. Anehnya sekarang ada banyak orang mengaku berbahasa roh, tapi yang dikeluarkan dari mulutnya tidak ada perbendaharaan kata yang cukup, melainkan satu bunyi yang terus diulang-ulang, yang hanya condong sebagai sebuah bunyi atau ricuhan saja. Bala 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 kurra bara 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 kurra bara bara. Itu bukan bahasa. Itu ricuhan, itu bunyi. Itu bukan bahasa, itu bunyi. Sebenarnya saudara, dari sini saja
Kita harus mengerti bahwa bunyi yang populer itu pasti bukan bahasa. Apalagi bahasa roh. Ingat, apa yang sedang kita bicarakan ini disebut bahasa. Harus mempunyai perbendaharaan kata. Ingat juga bahwa di dalam surat Korintus, Paulus pernah berulang-ulang menekankan bahasa roh itu perlu diterjemahkan. Dalam bahasa di Korintus ditafsirkan. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah hermeneo. Hermeneo itu bisa punya dua arti. Ditafsirkan, diterjemahkan. Itu hermeneo, sama-sama begitu. Sehingga maksudnya adalah bahwa di dalam penggunaan bahasa roh oleh Paulus mengharuskan bahasa roh itu perlu diterjemahkan. Kalau itu perlu diterjemahkan, saudara pikirkan, yang bisa diterjemahkan itu cuma bahasa. Yang ada kosakata. Coba saudara terjemahkan ini ya. Coba terjemahkan apa? Tidak bisa. Sebuah bunyi yang sama mau diterjemahkan apa? Sedangkan peraturan dari bahasa itu harus diterjemahkan secara implisit. Itu memang harus bahasa yang punya kosakata. Baru bisa diterjemahkan. Kalau hanya bunyi-bunyi begitu, apa yang diterjemahkan? John MacArthur bilang begini. Yang bisa diterjemahkan adalah bahasa yang baik. Di mana kita mengambil satu bahasa yang satu dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain sehingga bisa dimengerti. Ricuhan dan bahasa estetik tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh. Saudara yang biasa bahasa roh. Di gereja-gereja atau persekutuan doa, kalau kamu tidak punya perbendaharaan kata, diamlah. Karena kamu tidak sedang berbahasa roh. Amati juga semua orang yang mengaku berbahasa roh. Kalau mereka tidak punya perbendaharaan kata yang cukup, itu pasti bukan bahasa. Karena ini bahasa roh, namanya bahasa, itu punya bahasa. Ingat saudara, kita tidak selalu mengerti apa yang orang omong. Tapi kita bisa tahu bahwa dalam omongan itu ada kosakata yang cukup. Walaupun tidak mengerti. Tuh Enson baru pulang dari Rusia tuh pagi ini. Pasti dia ketemu banyak orang yang bicara dan saya yakin dia tidak mengerti. Walaupun tidak mengerti, tapi dia pasti tahu bahwa itu bahasa. Karena ada kosakata. Coba saudara lihat satu video ini. Kalau terus uno fica cambayan, tu me mutu samtin. Neno me po ala tusa. Kan han feto etan. Sabi sa kamino nan meo. Na pinkiloy. Lupsa, kami pong fine me. Ni bro kais na. Meo pal tasibian, pahabian. Kay naik. Nona, paamo ko itong lail ko yan. Isa ko itutin ko. Kasi lang may pumbin. Nek na leo kleuf. Kay naik. Ko alam na. Ato ni bin ka na pen falet tabui. Ihuwa makum. Nah, jika kata-kata yang dikeluarkan, sekali lagi hanya 2-3 kata saja, maka itu jelas bukan bahasa. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, itu adalah sebuah bahasa di dunia ini. Bahasa di dunia ini. Perhatikan kisah 2 ayat 6-11. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mendengar murid-murid bicara dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Ini banyak tempat. Baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu berarti bahwa pada waktu bahasa roh di kisah 2 terjadi, yang diucapkan murid-murid itu adalah bahasa Partia. Itu adalah bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, Kapadokia, bahasa Pontus, Frigia, Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Roma, bahasa Kreta, bahasa Arab, dan sebagainya. Billy Graham bilang, bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di seluruh kekaisaran Romawi yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Lalu, dalam ayat 4 tadi saya sudah tunjukkan bahwa kata bahasa itu menggunakan kata Yunani glosa.
Tapi dalam ayat 6 dan ayat 8, kata bahasa di sana tidak lagi menggunakan kata Yunani glosa, tapi kata dialektos. Perhatikan ini. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam dialektos mereka sendiri. Ayat 6. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam dialektos kita sendiri, yaitu dialektos yang kita pakai di negeri asal kita. Dari kata dialektos ini turun kata dialek. Dialek itu apa? Logat. Maka ini bukan hanya murid-murid berbicara dalam bahasa orang-orang itu, tapi bahkan ikut logat di dalamnya. Naon bime? Naon bikopan papa. Nah itu bukan hanya bahasa, itu sudah termasuk logat di dalamnya. Pada hari Sabtu toko-toko tutup. Nah itu sudah termasuk logat di dalam. Nah kalau ini adalah logat atau dialek, ini pasti bahasa manusia. Makanya ada logatnya, ada dialeknya. Karena itu saudara, kalau di sini disebut bahasa roh, glosa, lalia, lalein, dan ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu di dalam dialek mereka, maka bahasa roh sesungguhnya bukan bahasa surgawi yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Itu adalah bahasa di dunia ini yang dimengerti oleh manusia. Perhatikan, bahasa roh itu membuat yang tidak mengerti menjadi mengerti. Tapi bahasa roh sekarang, yang mengerti malah jadi tidak mengerti. Dia omong panjang lebar, kita ini apa yang dia omong apa? Artinya justru bahasa rohnya kita mestinya mengerti jadi tidak mengerti. Padahal bahasa roh di kisah 2 yang tidak mengerti jadi mengerti. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa dari surga sana. Bukan bahasanya malaikat. Bahasa di dunia ini yang dipakai oleh orang-orang di belahan dunia tertentu. Yang kalau diucapkan dan mereka dengar, mereka mengerti. Bukan hanya dalam bahasa mereka, bahkan dalam dialek atau logat mereka. Nah, dialektos itu, John F. MacArthur mengatakan, sebagian dari mereka yang hadir pada Pentakosta mendengar pesan Allah diberitakan dalam bahasa mereka sendiri, sebagian lagi dalam dialek atau logat mereka. Penggolongan seperti ini, seperti bahasa dan logat, tak akan dipakai kalau muncul adalah bahasa estatik. Kalau bahasa estatik, orang trans tak mungkin ada dialek seperti ini. Jadi, bahasa roh itu kalau diomong, orang tidak mengerti jadi mengerti. Tapi ada problem. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Di situ ada kata-kata sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, itu bagaimana? Nah, ingat, setiap kali kita mempelajari teks tidak boleh melupakan konteks. Begini, di 1 Korintus pasal 14 itu sebenarnya Paulus tidak sedang mengajar tentang bahasa roh. 1 Korintus pasal 14 itu Paulus sedang mengkritik praktek bahasa roh aneh yang muncul di Korintus. Ada semacam bahasa roh yang asing, yang tidak sama dengan kisah pasal 2. Tapi itu subur di dalam jemaat Korintus. Maka Paulus waktu membahas 1 Korintus pasal 14, dia bukan mengajar soal bahasa roh, dia mengkritik bahasa roh yang ada. Dengan bahasa-bahasa sindiran. Dan dia begitu merendahkan bahasa roh di satu sisi dan meninggikan nubuat di sisi yang lain. Itu konteks 1 Korintus pasal 14. Coba saudara melihat kata-kata dari Donald Guthrie, seorang profesor perjanjian baru. Nampaknya bahasa lidah yang hanya dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus telah berkembang di Korintus tanpa arah dan diberi penilaian yang berlebihan sehingga terjadi kekacauan. Orang-orang yang belum percaya menyebut orang-orang Kristen itu gila karena bahasa roh yang aneh. Lalu seorang penafsir Alkitab yang hebat dari kalangan Pentakosta namanya Gordon Fee, dia mengatakan begini, kalau hanya membaca 1 Korintus 12 saja soal karunia-karunia, maka kelihatannya Rasul Paulus sementara menginformasikan atau memberi pengajaran tentang karunia-karunia roh. Namun setelah membaca 1 Korintus 14, maka jelas bahwa maksud Rasul Paulus dalam tulisan ini bukan sedang mengajar atau menginformasikan karunia-karunia roh, tapi bertujuan mengoreksi jemaat Korintus akan penyalahgunaan bahasa roh. Terus memangnya sebenarnya bahasa roh apa yang muncul di Korintus? Nah ini butuh penjelasan yang panjang. Saya tidak mau jelaskan. Saudara bisa membaca itu di dalam buku saya soal bahasa roh. Itu saya berikan penjelasan panjang lebar. Dari mana muncul bahasa roh aneh di jemaat Korintus ini. Nah karena itu saudara, karena ini adalah kritik terhadap bahasa roh di Korintus, Paulus dalam banyak
bagian, banyak ayat, dia menyindir praktek bahasa roh Korintus itu sebagai bahasa roh yang aneh, yang tidak sesuai dengan Kisah pasal 2. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Sedangkan di Kisah pasal 2 itu orang tidak mengerti jadi mengerti. Maka Paulus hanya mau begini, bahasa roh kalian ini bahasa aneh ya. Kalau di Kisah pasal 2 orang ngomong ngerti, tapi kalian ini kalau ngomong bahasa roh tidak ada orang mengerti. Hanya Tuhan saja yang bisa mengerti kalian punya bahasa itu. Dengan kata lain di situ, ya Paulus sedang menyindir bahasa roh palsu mereka. Maksudnya bahasa roh yang asli dimengerti oleh yang mendengar. Sedangkan bahasa roh kalian ini aneh, tidak ada orang mengerti. Jadi itu sama dengan kalian sedang bicara dengan Allah. Padahal bahasa roh sesungguhnya bukan bicara dengan Allah. Nanti sebentar saya akan jelaskan lebih jauh tentang ayat ini. Jadi sekali lagi saudara, bahasa roh sesungguhnya itu adalah bahasa di dunia ini yang dimengerti oleh mereka yang empunya bahasa itu. Thales Rairi bilang begini, kemampuan bahasa roh, waktu dia bahasa roh dia mendefinisikannya, bahasa roh itu adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam suatu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang bicara. Orang yang bicara tidak mengenal, tapi bahasa itu ada di dunia ini. Itu bahasa roh sesungguhnya. Apakah ada contoh bahasa roh model seperti itu? Ada. Saya berikan kutipan dari bukunya Stephen Tong. Stephen Tong membuat satu cerita begini. Pernah satu kali di Rusia, ada seorang pengkhotbah Amerika yang berkeliling memberitakan Injil. Selama itu ada seorang pemuda gereja baptis setempat dengan setia menjadi penerjemahnya ke dalam bahasa Rusia. Pengkhotbah Amerika itu dengan setia memberitakan Injil ke gereja-gereja di bawah tanah di Rusia. Pada suatu hari ketika dia datang mau berkhotbah, orang memberitahu kepadanya bahwa dia tidak dapat lagi berkhotbah karena pendengar tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan penerjemahnya sudah ditangkap oleh KGB, itu intelijennya Rusia. Mau ngomong bahasa Inggris orang tidak mengerti, penerjemahnya sudah ditangkap. Dia sedih sekali dan dia berdoa dengan sungguh. Malam itu dia tetap ke tempat kebaktian. Tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Tuhan bekerja dalam hatinya. Dia mulai berkhotbah dalam bahasa Inggris. Ketika dia berkhotbah, semua yang mendengarnya mendengar dalam bahasa Rusia. Hal ini terjadi dan inilah karunia Roh Kudus yang sejati. Tidak ada yang terjemahkan. Ini bagaimana dia singkat dalam bahasa Inggris. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi yang anehnya adalah semua orang yang mendengar khotbah itu mendengar dalam bahasa Rusia. Sampai dari sumber yang lain dikatakan bahwa setelah kebaktian itu orang datang kepada pendeta itu, kalau ternyata Bapak bisa bahasa Rusia, untuk apa perlu penerjemah pada hari-hari sebelumnya? Justru itu cocok dengan Kisah pasal 2. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat cerita itu, kelihatannya mujizatnya atau keajaibannya terjadi di mulut pembicara itu atau di telinga pendengar? Tidak jelas. Apakah Tuhan yang telah memutar mulut pengkhotbah itu sehingga dia kira dia ngomong dalam bahasa Inggris, ternyata yang keluar adalah bahasa Rusia, atau yang keluar sesungguhnya mulutnya tetap bahasa Inggris tapi terjadi sesuatu di telinga pendengar sehingga yang masuk itu adalah bahasa Rusia? Tidak jelas, tapi yang pasti ada mujizat. Seperti kata Donald Guthrie, tidak jelas apakah Lukas memahami mujizat itu sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran. Tapi dia tidak sangsi bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus. Dari dua hal yang saya sampaikan ini, jelas bahasa roh itu adalah bahasa di dunia ini, milik dari suatu bangsa tertentu, bukan bahasa di surga, bukan bahasa dari planet Jupiter atau Saturnus, bahasa di dunia ini. Dan itu betul-betul bahasa. Dari sini saja mestinya kita sudah bisa menilai dengan baik semua praktik bahasa roh yang beredar. Sekarang yang kedua, bagaimana sifat dari bahasa roh itu? Nah, kalau kita perhatikan cerita di Kisah 2, bahasa roh yang terjadi di sana itu bersifat mujizat atau supra alamiah, adikodrati. Sifat mujizat dari bahasa ini tidak terletak pada jenis bahasa, karena bahasanya bahasa biasa yang ada di dunia ini. Tapi sifat mujizatnya terletak pada kemampuan berbicara bahasa-bahasa itu tanpa pernah dipelajari sebelumnya. Roh memberikan pada mereka saat itu juga untuk bicara. Kisah 2 ayat 4. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Gara-gara itu, maka orang-orang yang mendengar, pemilik-pemilik bahasa itu mulai heran. Ayat 78. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Murid-murid orang Galilea. Mereka tahu-tahu bisa bicara bahasa lain, itu membuat orang-orang heran. Dan mereka sempat menyinggung, bukankah mereka semua orang Galilea? Memang ada apa dengan orang Galilea? Ya. Richard Rocknecker bilang begini, para murid yang berkata-kata itu orang Galilea. Tentunya tidak berbicara dalam bahasa mereka, di mana umumnya dianggap tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Orang Galilea itu dikenal sebagai orang tidak berpendidikan, orang tidak berbudaya. Ucapan orang Galilea segera menunjukkan asalnya. Ingat, waktu perempuan di ruang sidang itu tanya, engkau juga salah seorang dari mereka? Itu nyata dari bahasamu, nyata dari logatmu. Karena orang Galilea kalau omong di mana saja orang sudah tahu, lu dari Galilea. Lu tidak bisa tipu lagi. Ya, logat jelas. Ada beberapa orang dari kita kalau omong itu sudah jelas, lu tidak perlu omong dari mana, kita sudah tahu dari mana. Ya. Nah, karena mereka tidak dapat mengucapkan suara guttural, suara yang dikeluarkan dari tenggorokan, dan cenderung menelan suku kata tertentu. Hilang, kalau orang Galilea omong tuh kadang-kadang ada kosakata yang hilang. Bukan huruf. Kalau huruf hanya sabu saja, ya. Ini kosakata bisa hilang. Tapi itu kan juga bahaya itu ya, kalau hilang. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Sampai disabu, R hilang. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dari situ kita bisa tahu, oh ini orang Sam. Ya. Nah begitu juga ada ciri khas orang Galilea. Dia ngomong saja orang sudah tahu dia orang Galilea. Karena itu orang Galilea dicemooh oleh orang-orang kota besar seperti dari Yerusalem. Mereka seringkali mengolok-olok orang Galilea. Ya. Maka bagaimana mungkin para murid yang tidak berpendidikan dapat mengucapkan bahasa-bahasa bangsa lain dengan lancar dan baik? Tidak heran bahwa orang-orang yang mendengar para murid itu menjadi tercengang. Karena memang orang Galilea ini orang agak bodoh, tidak berbudaya, tidak berpendidikan. Tapi anehnya, mereka bisa mengucapkan, saya bisa berbahasa Inggris, tapi bisa bahasa Inggris logat Indonesia. Orang bisa bahasa Inggris logat Flores. Tapi yang terjadi di sini, mereka bukan hanya berbicara dalam bahasa orang lain, tapi sekalian logatnya, dialektosnya orang lain. Bisa mengikuti dialek orang lain, itu butuh waktu panjang. Orang Jawa tinggal di sini sekian puluh tahun juga belum tentu bisa. Kita mengerti kapan kita gunakan beta, kapan kita menggunakan B. Iya kan? Kita bilang bosong, tapi mereka bilang besong. Itu dari situ kita bisa tahu. Tinggal bertahun-tahun pun belum tentu bisa. Tapi ini bayangkan murid-murid Galilea, orang Galilea, kok bisa bahasa sekaligus dengan dialeknya, logatnya, kapan belajarnya? Ini berarti mujizat sedang terjadi. Sifat ini adalah sifat mujizat tanpa belajar, karena Roh Kudus memberikan langsung tahu semuanya. Itu berarti bahwa semua upaya untuk belajar bahasa roh, tiru-meniru sampai kursus bahasa roh, dengan semua teorinya, pasti akan menghasilkan bahasa roh yang tidak alkitabiah alias bahasa roh palsu. Tapi jangan heran, sekarang praktek kursus bahasa roh banyak. Bahkan itu muncul di dalam resmi, di dalam buku School of Ministry-nya Bethany, waktu mereka masih jadi GBI, belum gereja Bethany. Dalam buku mereka, halaman 25, buku Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus memberikan ucapan, tapi manusia yang mengucapkan. Roh Kudus memberikan, tapi kita yang mengucapkan. Nanti belakangan dikasih. Karena itulah kita harus memulainya. Roh Kudus sudah berikan di dalam kita, tapi tidak akan keluar kalau kita tidak mulai. Jadi kita harus mulai bicara. Pompa air sanyo itu lu pompa-pompa tidak akan keluar, lu masih kasih pancingan sedikit. Air sedikit baru begini baru dia keluar. Victor Barjan, dia mencatat ada teori-teori soal kursus bahasa roh. Tolonglah calon itu, calon penerima bahasa roh. Tolonglah calon itu untuk melihat bahwa karunia itu telah diberikan. Dan apa yang harus ia lakukan hanyalah menerimanya. Bimbinglah ia untuk menyadari bahwa setiap orang yang telah diselamatkan melalui baptisan telah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus.
Katakanlah kepadanya bahwa pada waktu tangan diletakkan di atasnya, dia akan menerima Roh Kudus. Suruhlah calon-calon itu untuk menggerakkan pita suaranya. Yuk, gimana? Yuk, gerakan. Ya. Suruhlah calon itu untuk menggerakkan pita suaranya, tetapi dia juga harus bekerja sama dengan pengalaman itu. Suruhlah ia membuang semua rasa takut bahwa pengalaman itu bisa palsu. Suruhlah dia membuka mulutnya lebar-lebar, bernapas sedalam mungkin, dan pada saat yang sama memberitahu dirinya sendiri bahwa sekarang dia sedang menerima Roh. Gerakan pita suara. Bagian lalu melanjutkan lagi. Bukalah mulutmu dan tunjukkanlah bahwa kamu percaya bahwa Tuhan telah membaptis kamu dengan Roh Kudus, dan mulai bicara. Buka mulut, mulai bicara. Jangan bicara dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun yang kamu kenal. Jangan. Karena Allah tidak dapat membimbing kamu untuk berbicara bahasa roh jika kamu sedang berbicara dalam bahasa yang kamu kenal. Jangan. Jadi bukalah mulutmu dan bicara dalam bahasa yang tidak kamu kenal. Apa? Ya. Jangan bahasa Inggris, jangan kalau bahasa Sabu kamu kenal, bahasa roti kamu kenal, bahasa Sumba kamu kenal, pokoknya yang tidak kamu kenal. Lalu lanjut lagi. Bagian mengatakan, penulis yang sama mengatakan bahwa pada peristiwa-peristiwa ini orang bisa mengalami gemetar yang tidak disengaja, bibir yang menggagap dan gigi yang gemelutuk. Dia menenteramkan hati mereka dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari paket, dan mungkin hanya menunjukkan bahwa sampai saat itu mereka telah menahan atau menolak dia dengan bibir mereka. Jadi mengapa sampai gemetar? Itu karena tahan. Jangan tahan Roh Kudus, jangan tahan, lepas. Ya, kalau sama gini kan itu kan kamu tahan, lepas. Maka dia mulai keluar. Gerakan pita suaramu. Ya, seperti itu. Pendiri Mormon, yaitu Joseph Smith, seorang pemimpin bidat. Dia di dalam mengutip, dia mengajarkan soal bahasa roh. Dan Joseph Smith mengatakan begini. Berdirilah, ucapkanlah atau buatlah bunyi, dan teruslah membuat bunyi-bunyi tertentu, dan Tuhan akan membuatnya menjadi bahasa roh. Berdirilah, bikin bunyi sudah, tapi jangan kamu kenal. Ya. Teori yang lain agak bertentangan. Ucapkan satu kata boleh dikenal, tapi makin lama makin cepat. Sementara dia makin cepat, dia harus makin kabur. Haleluya. 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 Itu teori-teori yang mereka ajarkan. Kalau kita omong seperti ini, mereka mengaku kita menghina Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mana yang kita hina? Ini jelas penyelewengan terhadap bahasa roh asli yang dinyatakan. Bahasa roh itu karunia yang diberikan tanpa pernah mempelajarinya sama sekali. Tahu-tahu jadi. Tapi ini direkayasa dengan berbagai macam teori dan trik-trik untuk membawa sampai pada suasana yang demikian. Makanya jangan heran kalau semua bahasa roh bisa lalalala, hanya itu saja lalalala. Wih, rasanya juga kayak ada urapan. Ya. Tapi ada orang yang begini, saya tidak pernah belajar, tahu-tahu muncul dengan sendiri. Ada kemungkinan? Ada. Tapi bahwa itu muncul dengan sendiri tidak otomatis jadi benar. Karena kalau yang muncul bahasa roh di Kisah pasal 2 itu bahasa di dunia ini, betul-betul bahasa dan ada di dunia ini dan orang yang dengar mengerti. Sedangkan kamu tanpa pelajari tahu-tahu munculnya sendiri menjadi itu tetap biarpun muncul sendiri tidak dipelajari tetap salah dari Kisah pasal 2. Terus kalau memang bukan disengaja, terus muncul dari mana? Saudara,
Dalam buku saya soal bahasa roh, saya jelaskan bahasa roh apa yang populer sekarang. Saya membaginya menjadi 3. Pertama, itu bisa hasil belajar. Tiru meniru. Karena dia lihat pemimpinnya lalalala, dia ikut lalala. Pemimpinnya jiji, dia ikut jiji. Itu hasil tiru atau hasil belajar. Kedua, itu bisa orang kesurupan, itu bisa. Ada banyak data bisa dibuktikan bahwa dalam penyembah-penyembah berhala itu mereka tahu-tahu memperoleh suatu bahasa aneh saat mereka dalam kondisi trans. Tapi juga ini bisa bukan pengaruh setan, bukan juga belajar, tapi apa? Efek psikologis. Bisa terjadi efek psikologis. John F. MacArthur mengatakan bahwa orang berbahasa roh itu masuk ke dalam apa yang disebut sebagai motor automatism, yang secara klinis itu sebagai pemutusan radikal di dalam dirinya dengan hal-hal di sekelilingnya. MacArthur bilang begini, motor automatism itu menghasilkan pemutusan dari hampir semua otot dari kendali kesadaran. Terus, orang-orang yang menerima bahasa roh jenis ini serupa dengan orang-orang yang menonton musik rock. Dalam kegembiraan dan emosi yang meluap-luap di tengah-tengah musik atau lagu yang keras, mereka menyerahkan kontrol dari pita suara dan sebagian besar otot mereka. Mereka jatuh ke tanah dan mulai tergeletak. Terus, ketika emosi meninggi dan tekanan meningkat, bahasa roh muncul. Itulah sebabnya saudara, pengaruh musik penting sekali. Biasanya terjadi bahasa roh estatik seperti ini, efek psikologis. Kalau musiknya besar, saya lupa namanya, ada seorang budayawan Bali yang meneliti tentang musik-musik semacam gamelan dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa musik itu dalam sikon tertentu itu bisa mempengaruhi jiwa. Itulah sebabnya terjadi kenapa dengan musik-musik orang bisa kesurupan. Nah, musik yang dapat memberikan kesurupan itu adalah musik yang bagaimana? Pertama, musik itu tidak boleh banyak naik turun nada. Tidak, dia hanya boleh range beberapa nada diulang-ulang. Itu memicu terjadinya suasana estatik. Coba mari pemusik maju sini. Cepat semua. Ini kan semua kan mantan semua nih. Ini mantan pemain semua saya tahu. Ayo coba. Ayo. Kita omong begini bukan karena apa, tapi kita memang dari dulu pemain semua. Yo ini kamera perhatikan ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah.
Suruh mereka maju semua seperti itu. Coba ulang, Pak Long dari sini. Surahkanlah. Suasana trans bisa diciptakan. Saudara rasa seperti itu kalau menyanyi semua begitu, semua sama-samanya bulu badan berdiri. Lalu mereka bilang ini urapan Roh Kudus. Listrik mati, urapan roh hilang. Tidak. Itu pengaruh musik. Pengaruh musik. Sudah, cukup. Mau tambah lagi? Maka saudara jelas, selain itu efek psikologis menurut saya, itu ada pengaruh sugesti. Tanpa mereka sadari, terutama pendeta-pendetanya, pengkhotbah-pengkhotbahnya, tanpa sadari. Sugesti dalam tingkat tertentu sudah dimainkan. Seperti kata MacArthur, mereka tunduk kepada kuasa sugesti dan melakukan segala sesuatu yang disugestikan. Ketika emosi meninggi, tekanan meningkat, bahasa roh muncul. Makanya dalam kasus-kasus seperti tadi, kalau semua sudah ribut itu, saudara perlu keluarkan suara terus semua. Saudara terangkat secara psikologis, memunculkan semua bahasa aneh akan muncul. Dan mereka mengklaim sebagai bahasa roh. Bagi saya, semua itu adalah manipulasi pekerjaan Roh Kudus. Oke, sekarang yang ketiga. Apa tujuan bahasa roh diberikan? Untuk apa Tuhan memberikan bahasa roh pada murid-murid saat itu? Pertama-tama saudara harus ingat, ini bahasa rohnya karena Roh Kudus berikan. Roh Kudus diberikan, ini kan ada janji sebelumnya. Lalu janji Tuhan Yesus untuk berikan Roh Kudus itu untuk apa kepentingannya? Kalau kita melihat ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, kelihatan bahwa pemberian Roh Kudus itu ada kaitan dengan misi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksi. Ini bersaksi tentang Kristus. Berarti pemberian Roh Kudus hubungan dengan misi pemberitaan Injil. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi pemberian Roh Kudus ada hubungan dengan kesaksian tentang Yesus. Nah, kalau Roh Kudus itu, pemberian Roh Kudus berhubungan dengan kesaksian atau pemberitaan Injil, waktu Roh Kudusnya datang, Roh Kudusnya memberikan kemampuan berbahasa pada murid-murid saat itu, maka harus diartikan pemberian bahasa roh pada masa itu dilakukan dalam kepentingan misi, kepentingan penginjilan. Karena itu pada saat murid-muridnya mulai berbahasa roh, apa yang mereka omong? Perhatikan ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka ada mujizat bahasa, itu bahasa roh. Tapi bahasa rohnya itu digunakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa itu perbuatan besar? Di dalam perjanjian lama istilah itu muncul berkali-kali. Dan itu menunjukkan tindakan Allah menolong dan menyelamatkan umatnya. Pertama kali istilah ini muncul dalam perjanjian baru, itu dalam konteks kelahiran Yesus. Muncul di dalam nyanyian pujian Maria, Lukas 1 ayat 49. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria merasa bahwa dia dipilih untuk menurunkan Mesias Kristus ke bumi ini. Itu adalah perbuatan besar dari Allah. Berarti perbuatan besar dari Allah itu ada hubungan dengan Kristus dalam Lukas 1 dalam kasus kelahiran Kristus. Tapi mengingat bahwa Yesus sudah mati
dan bangkit naik ke surga. Dan kita melihat kesaksian murid-murid berkisar pada dua hal ini, yaitu Kristus telah mati, Kristus telah bangkit. Maka boleh kita simpulkan bahwa perbuatan-perbuatan besar yang mereka ucapkan dalam berbagai bahasa itu berkenaan tentang karya-karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Henry bilang begini, ada kemungkinan bahwa para rasul berbicara mengenai Kristus dan penebusan dosa olehnya serta anugerah Injil. Dan semua ini memang merupakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang untuk selama-lamanya akan menjadi suatu perbuatan ajaib di mata kita. Matthew Paul, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, hal-hal yang telah Allah lakukan secara luar biasa, khususnya kebangkitan juru selamat kita yang diberkati dari kematian, yang merupakan pekerjaan yang paling indah dan alasan utama di mana dunia dipertobatkan dan kepada siapa para rasul bersaksi. Berarti mujizat bahasa roh itu dilakukan, murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain, isi omongannya adalah Injil, supaya orang mengerti tentang Tuhan Yesus. Jadi bahasa roh di Kisah pasal 2 itu diberikan dengan kepentingan misi. Tapi kalau memang untuk kepentingan misi, ngapain harus pakai bahasa roh? Perhatikan ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Pada waktu itu di Yerusalem ada orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Ini orang-orang apa? Ini orang-orang Yahudi diaspora. Orang-orang Yahudi diaspora adalah orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di wilayah Israel. Ini seperti orang Rote yang tidak tinggal di Rote. Kalau saudara orang Rote tinggal di Kupang, itu namanya saudara orang Rote diaspora. Orang Sabu yang tinggal di sini, Sabu diaspora. Nah, orang Yahudi juga ada banyak orang Yahudi diaspora tidak tinggal di wilayah Israel. Kenapa sampai mereka tidak tinggal di wilayah Israel? Ini semua ada hubungan dengan penaklukan Babilonia atas bangsa Yahudi yang dibuang 70 tahun. Pada waktu 70 tahun, sebagian saja orang Yahudi pulang, banyak tidak pulang. Karena sudah mapan di Babilonia. Selain itu saudara, pada waktu Raja Babel menaklukkan bangsa Yehuda, penaklukannya bukan ala Belanda. Belanda jajah kita di Indonesia, Belandanya datang tinggal di Indonesia, jajah kita di tanah kita. Tapi Babilonia tidak. Babilonia ini menguasai banyak bangsa. Ini bangsa A, bangsa B, bangsa C, bangsa D. Begitu Nebukadnezar menaklukkan bangsa A. Ini semua dari depan ke belakang ini. Separuh saya ambil taruh di sini, di tempat saya. Separuh saya buang ke sini, buang ke sini, buang ke sini. Setelah itu saya taklukkan ini lagi. Sebagian ambil ke sini, lalu sebagian buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana. Bangsa C, diambil separuh ke sini, buang ke sana, ke A, buang ke B, buang ke D. Taklukkan lagi bangsa D. Ambil separuh ke sini, buang di A, buang di B, buang di C. Maka tersebarlah seluruh bangsa di seluruh kerajaan dunia ini. Kenapa Nebukadnezar bikin taktik begitu? Karena begini, sekarang yang tinggal di kerajaan B, ini bukan lagi orang asli B. Tapi sudah bangsa lain yang masuk. Apakah orang-orang ini akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa B? Untuk apa memperjuangkan? Itu bukan bangsa mereka, hanya tinggal saja di sini. Maka semua bangsa tidak ada yang memberontak, berjuang atas nama tanah air, tidak ada. Karena mereka tidak tinggal di tanah air mereka. Sejak dari itulah orang Yahudi dibuang-buang kemana-mana. Yang ada di tanah Israel itu yang ikut pulang pada zaman Zerubabel, Esra, Nehemia, itu pulang yang ada. Tapi mayoritas itu ada di luar negeri. Tapi saudara, orang Rote tinggal di Kupang, waktu mau kebaktian tidak perlu pulang Rote. Kenapa? Karena di Kupang ada gereja. Orang Timur tinggal di Sulawesi, tidak perlu pulang kebaktian di Timur, karena di Sulawesi ada gereja. Tapi orang Yahudi tidak begitu. Mereka punya bait Allah satu saja. Dan ada peraturan yang diberikan dalam hukum Taurat. Keluaran 23 ayat 17. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhanmu, Tuhan, Yahweh. 3 tahun sekali harus datang di Yerusalem. Jadi biar tinggal di seluruh bangsa Israel 3 tahun sekali. Pada hari raya khusus, mereka harus masuk ke Yerusalem untuk ibadah. Maka saudara-saudara, hari Pentakosta, ya, bergerombolanlah semua bangsa. Orang Yahudi memang, tapi sudah lahir, nenek moyang mereka mungkin nenek moyang Yahudi, tapi mereka sudah lahir dan besar di Mesir, di Arab, di Asia, di Pamfilia, di Mesopotamia. Jadi orang Yahudi tapi berkebangsaan lain. Pada hari itu, hari Pentakosta, mereka kumpul semua pada saat itu. Nah saudara, ini orang Israel, orang Yahudi, tapi sudah lahir besar di bangsa lain. Ngerti bahasa Ibrani? Itu sama seperti anak sekarang di Kupang, orang Rote di Kupang tidak tahu bahasa Rote lagi. Kalaupun tahu, sedikit-sedikit. Tapi mau bercakap-cakap sukar.
Di rumah kami kalau bapak mama mau omong rahasia, omong pakai bahasa rote, aman. Anak semua tidak tahu. Tapi kalau sering dengar kami hanya tahu beberapa kosakata saja. Mai falie, mama ala ita falie. Nah, itu saja, kita cuma tahu itu. Nah, karena itu, karena ada kewajiban agama, mereka harus datang ke Yerusalem. Tapi kalau khotbahnya dalam bahasa Ibrani, mereka tangkap sedikit-sedikit. Tapi ada bahasa internasional, bahasa Yunani. Biarpun Yunani bahasa internasional, tidak semua orang tahu. Ya, saya orang rote diaspora. Bahasa rote juga tahu seujung jari. Kalau saya dengar khotbah dalam bahasa rote, pasti gelap. Bahasa internasional ada bahasa Inggris, tapi tidak memadai. Jadi kalau orang khotbah dalam bahasa Inggris, pasti saya berat. Tapi kalau orang omong dalam bahasa Indonesia, saya pasti tahu. Nah, sekarang orang-orang yang minim bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, semua ada kumpul di Yerusalem, di Bait Allah. Kalau murid-murid beritakan Injil pakai bahasa Ibrani, pasti banyak yang tidak nyambung. Kalau pakai bahasa internasional, bahasa Yunani, jangankan pendengar, mungkin murid-murid pun tidak tahu, karena mereka orang tidak berpendidikan. Terus pakai bahasa apa supaya begini banyak orang dari segala bangsa bisa dengar Injil tentang Yesus? Di saat itulah Tuhan membuat sebuah mujizat. Bahwa murid-murid diberikan kemampuan berbicara dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Sehingga orang Yahudi dari Mesir datang bisa dengar Injil dalam bahasa Mesir. Orang Asia datang dengar Injil dari bahasa Asia. Orang Mesopotamia dengar Injil dalam bahasa Mesopotamia. Orang Arab dengar Injil dalam bahasa Arab. Sehingga akhirnya mereka semua mengerti Injil dengan harapan pulang kembali ke negara mereka. Mereka membawa Injil tentang Yesus Kristus. Pendeta Budi Asali bilang, Allah memilih saat ini supaya mereka semua bisa mendengar Injil dan supaya setelah itu mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negaranya masing-masing. Itulah sebabnya kenapa harus ada bahasa roh di Kisah pasal 2 ini. Demi kepentingan misi supaya orang-orang bisa dengar Injil. Sekarang kita tahu bahwa kita harus beritakan Injil ke seluruh dunia. Tapi kendalanya susah karena orang tidak mengerti bahasa kita, kita tidak mengerti bahasa orang. Zaman sekarang kita bisa jalan bawa kamus, bawa Google Translate, bawa translator. Orang ngomong di sana langsung diterjemahkan, kita dengar di telinga dalam bahasa kita. Tapi bagaimana dengan zaman itu? Kesempatan dilakukan saat semua bangsa berkumpul, itulah Injil diberitakan dalam bahasa mereka. Kalau begitu, bahasa roh itu fungsinya apa? Bahasa roh berfungsi untuk pemberitaan Injil. Bahasa roh bukan berfungsi untuk berdoa. Bahasa roh tidak berfungsi untuk praise and worship. Bahasa roh berfungsi untuk pemberitaan Injil. Sekarang, Injil diberitakan untuk orang beriman atau orang tidak beriman? Kalau saya beritakan Injil, saya akan beritakan Injil pada orang beriman atau orang tidak beriman? Kalau dia sudah beriman, ngapain saya beritakan Injil? Saya memberitakan Injil kepada orang tidak beriman. Kalau saya memberitakan Injilnya dalam bahasa roh, maka bahasa roh itu untuk orang beriman atau untuk orang tidak beriman? Ya? Yang jelas. Injil itu untuk orang tidak beriman. Kalau saya beritakan Injil dalam bahasa rohnya untuk orang beriman atau tidak beriman? Untuk orang tidak beriman. Itulah sebabnya Paulus bilang 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang tidak beriman. Jadi bahasa roh itu dikhususkan untuk orang tidak beriman. Maksudnya apa? Karena orang tidak beriman tidak percaya, bahasa roh digunakan untuk memberitakan Injil. Bahasa roh dipergunakan untuk orang tidak beriman supaya ngerti. Jadi bahasa roh itu bukan untuk berdoa. Bahasa roh bukan untuk praise and worship, bukan. Bahasa roh untuk penginjilan. Tapi bagaimana dengan 1 Korintus 14 ayat 27? Kalau tidak, sekarang coba ya, bahasa roh bukan digunakan komunikasi dengan Tuhan. Ya, kita mau lihat aturan bahasa roh ya. Yang Paulus berikan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus ada lain menafsirkan. Ada 3 peraturan. Bicara maksimal 2 atau 3 orang. Bicaranya satu persatu. Perlu ada yang menafsirkan atau menerjemahkan. Perhatikan persyaratan ini. Yang ngomong harus 2-3 orang. Kenapa?
Karena 100 orang omong bersamaan, kita tidak tahu lu omong apa. Sekarang saya tanya, kalau 100 orang langsung bicara kepada saudara, saudara akan mengerti? Saudara tidak mengerti. Kalau 100 orang pada saat bersamaan ngomong pada Tuhan, Tuhan mengerti? Kalau Tuhan mengerti. Tapi kalau orang tidak mengerti. Ngomongnya seorang demi seorang. Kalau 3 orang, 100 orang ngomong dengan saya, tapi satu-satu saya mengerti. Tapi kalau bareng-bareng, tidak mengerti. Tapi apakah 3 orang ngomong bersamaan pada Tuhan? Tuhan mengerti? Tuhan mengerti. Lalu harus ada yang menafsirkan atau menerjemahkannya. Kalau itu untuk Tuhan, Tuhan perlu penerjemah? Tidak perlu. Yang butuh penerjemah adalah manusia. Kalau begitu dari 3 peraturan ini, sebenarnya bahasa roh memang bukan dimaksudkan untuk bicara dengan Tuhan. Bahasa roh itu omong dengan orang, makanya omongnya paling banyak 2-3 orang omong satu-satu dan harus ada yang menerjemahkan. Kalau sama Tuhan, untuk Tuhan tidak perlu peraturan seperti ini. Jutaan orang bicara sekaligus, rame-rame pun Tuhan tidak kelebakan. Jadi aturan bahasa roh ini menunjukkan bahwa bahasa roh itu sebenarnya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tapi keberatan, ada 2 keberatan. Karena banyak, saya omong 2 saja. Bagaimana dengan 1 Korintus 14 ayat 2? Mari lihat ayatnya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Ini bahasa sindiran. Maksudnya, lu kalau omong dalam bahasa roh tidak pakai terjemahkan itu, lu seolah-olah hanya omong pada Tuhan Allah saja. Ya, untuk penambahannya saya kasih komentar dari Budi Asali. Arti sebenarnya dari kalimat ini adalah tidak ada orang yang mengerti kata-katamu kecuali Allah. Ada yang menganggap bahwa ini adalah suatu sindiran bagi mereka. Jadi Paulus menyindir mereka. Apakah kamu mau berkhotbah kepada Allah? Lalu saudara perhatikan berikut. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tadi katanya bahasa roh itu harus mengerti. Kok ini bilang tidak ada orang mengerti bahasanya? Di sini Alkitab Indonesia bilang tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. New International Version menerjemahkan no one understand him. Tidak ada satu orang pun bisa mengerti dia. New American Standard Bible, no one understand. Tidak seorang pun mengerti. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau bahasa itu tidak ditafsirkan atau diterjemahkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Dan itu dianggap sebagai orang aneh. Kalau kamu omong tidak ada yang bisa mengerti, kamu orang aneh, kamu gila. Makanya ayat 23 mengatakan, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Semua ngomong tidak ada jelas mengerti ini, kamu gila itu. Lalu dalam potongan terakhir dikatakan, oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh. Berarti kan oleh roh, berarti Roh Kudus. Tidak, saudara. Dalam terjemahan asli, roh ini bukan air besar. Di dalam bahasa asli tidak ada air besar, tidak ada air kecil. Tidak ada. Maka dia hanya pneumati pakai huruf kecil. Maka ini belum tentu Roh Kudus. Tapi lembaga Alkitab Indonesia waktu menerjemahkan mengira ini Roh Kudus. Lalu mereka mencetaknya dengan air besar. Tapi saudara bisa lihat di dalam terjemahan Alkitab yang lain. Itu tidak menggunakan. Jadi ini bukan Roh Kudus. Tapi bisa menjadi roh orang itu sendiri. Lalu bagaimana lagi dengan keberatan kedua? 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa. Tapi akal budiku tidak berdoa. Tidakkah ini menunjukkan bahwa Paulus sendiri bicara berdoa bahasa roh? Saudara perhatikan ayat ini. Akal budiku tidak turut berdoa. Itu kalau dilihat di dalam Alkitab Yunani, akarpos. Ya, itu artinya tidak berbuah. Maka NIV misalnya, dia menerjemahkan, my mind is unfruitful. Pikiranku tidak berbuah. New American Standard Bible sama. My understanding is unfruitful. Pikiranku, ya, atau pengertianku tidak berbuah. Maksudnya apa? Begini. Kembali ke 1 Korintus 14 tadi di atas. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku berdoa, maka akal budiku tidak berbuah. Akal budiku, kalau saya berdoa dalam bahasa roh, maka akal budiku tidak akan menghasilkan buah. Buah apa di sini? Maksudnya kan saya ini ngomong. Kalau saya ngomong begini kan saya berharap kata-kata saya ini, akal ini kan saya lagi transfer knowledge. Memberi pengetahuan kepada saudara. Kalau saudara mengerti apa yang sedang saya omong, berarti akal budiku berbuah di dalam pikiranmu. Kalau saya omong panjang lebar, saudara tidak paham, itu namanya akal budiku tidak berbuah di dalam pikiran saudara.
Kalau saya ngomong pakai bahasa yang jelas begini, saudara paham. Akal budiku berbuah di dalam pikiran saudara. Tapi kalau saya bilang bala, maka saudara tidak mengerti. Maka akal budiku tidak berbuah di dalam pikiran saudara. Jadi maksud Paulus bilang, kalau saya berdoa pakai bahasa roh, justru akal budiku tidak menghasilkan apa-apa di dalam pikiran kamu. Kamu tetap gelap, tidak mengerti. Maka ayat ini sebenarnya bukan Paulus sedang mengatakan dia berbahasa roh. Tidak, dia hanya bilang jika. Jadi kalau saya mau berdoa pakai bahasa roh model kalian ini, yang tidak ada terjemahan sama sekali, yang orang satu pun tidak mengerti apa yang kau omong. Kalau saya berdoa, jika saya berdoa, seandainya saya berdoa model kayak kamu pakai bahasa roh ini, maka pikiranku tidak menghasilkan buah di dalam pikiran kamu. Kamu tidak akan mengerti apa yang saya omong. Dengan kata lain di sini, Paulus tidak sedang mengatakan bahwa dia berdoa dalam bahasa roh. Dia sedang mengkritik bahasa roh yang tidak jelas itu. Dengan mengandaikan, seandainya jika saya pakai bahasa roh, pikiran saya tidak berbuah. Maka sebenarnya 1 Korintus pasal 14 tidak mengajarkan doa dalam bahasa roh. Atau nyanyi dalam bahasa roh, praise and worship dalam bahasa roh. Tidak, itu semua kritik Paulus. Bahasa roh yang asli itu dipergunakan untuk pemberitaan Injil. Masih ada beberapa ayat di dalam 1 Korintus 14 yang kelihatannya bisa mengarah kepada ajaran sebaliknya. Tapi saya kira ini cukup. Nah, dengan demikian saudara, dari semua pengertian yang saya bagikan ini, bahasa roh itu harus dipergunakan untuk misi pemberitaan Injil, maka salahlah, menyimpanglah seluruh orang Kristen atau gereja Kristen yang memakai bahasa roh dalam kebaktian atau dalam doa, dalam menyanyi puji Tuhan. Kita perlu sadar tujuan pemberian Roh Kudus dan mujizat bahasa roh untuk Injil. Bahkan ada penafsir mengatakan begini, Roh Kudus turun seperti api. Tapi bukan hanya api biasa, lidah api. Kenapa kok modelnya lidah? Sedangkan lidah itu dipakai untuk bicara. Lidah dipakai untuk bicara. Api Roh Kudus itu muncul seperti lidah. Artinya bahwa pemberian Roh Kudus itu berhubungan dengan lidah yang bersaksi. Bring mengatakan bahwa apa yang mereka lihat seperti api nampaknya berbentuk lidah. Tanpa ragu-ragu menunjuk kepada hal berbicara dan bersaksi sebagai tugas para murid. Yang untuk maksud itu Roh Kudus akan memberi kesanggupan untuk mereka. Kalau ini benar maka saudara lihat. Mengapa Allah memberikan karunia bahasa roh? Supaya orang boleh mendengar Injil dalam berbagai bahasa. Adalah kerinduan Tuhan. Supaya semua bangsa mendengar Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Adalah kerinduan Tuhan supaya seluruh bangsa bisa mendengar Injil. Kalau begitu, Pentakosta, spirit Pentakosta sebenarnya adalah pemberitaan Injil. Kalau kamu merayakan Pentakosta, kamu harus punya semangat penginjilan. Kalau kamu berbahasa roh, tapi pemalas penginjilan, ini aneh. Karena justru bahasa roh diberikan untuk penginjilan. Warren Wiersbe. Karunia berkata-kata ini ialah untuk memberitakan kepada manusia. Injil adalah untuk seluruh dunia. Allah ingin berbicara kepada setiap orang di dalam bahasa mereka masing-masing. Dan memberitakan berita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Penekanan kisah para rasul adalah penginjilan ke seluruh dunia. Sampai ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Roh Kristus adalah roh misi. Kata Henry Martin. Dan semakin kita dekat kepadanya, harus semakin kuat misi kita. Kalau saudara merayakan Pentakosta dan hidup dengan Roh Kudus, harus ada semangat misi untuk beritakan Injil. Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api roh suci bakar hatiku. Roh Pentakosta itu membuat saya giat bagi namamu, beritakan Injil. Karena itu merayakan Pentakosta harus membuat kita sungguh-sungguh di dalam penginjilan. Kalau gereja kita merayakan Pentakosta, gereja kita harus giat di dalam pemberitaan Injil. Kalau saya merayakan Pentakosta, saya harus giat dalam pemberitaan Injil. Entah saya diberi kemampuan bahasa roh atau tidak, itu bukan soal. Karena karunia Roh Kudus itu bukan buah roh. Kalau buah roh semua harus punya. Tapi itu karunia roh, salah satu karunia. Kalau Roh Kudus berikan dapat, kalau tidak berikan tidak dapat. Namanya karunia. Kalau buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, semua kita harus punya kasih. Kalau tidak, bukan orang Kristen. Tapi saya diberi kemampuan untuk mengajar. Tidak semua kita bisa mengajar.
Saya diberi kemampuan untuk khotbah, tidak semua diberikan kemampuan untuk khotbah. Ada orang diberi karunia main musik, tidak semua bisa main musik. Ada orang untuk bikin mujizat, tidak semua orang bisa bikin mujizat. Roh Kudus memberikan karunia beda-beda. Tidak ada satu orang punya seluruh karunia. Karena itu, bahasa roh bukan buah roh. Bahasa roh itu karunia roh. Karunia roh artinya saya bisa tidak punya, kamu bisa tidak punya, tapi dia punya. Maka jangan mewajibkan semua orang berbahasa roh. Tidak peduli kita bahasa roh atau tidak, tapi yang penting api roh Pentakosta harus bakar hati kita untuk giat dalam pemberitaan.